Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 4, yaitu saya Mila Jasmina Wina sebagai moderator, akan mempresentasikan hasil diskusi tentang merancang dan menganalisis sistem DVD. Untuk itu, sebelum memulai materi, kami perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, Neneng Ismawati BP 19110044. Hai. Halo Neng. Halo. Yang kedua yaitu saya sendiri, Mila Jasmina Wina BP 1911. Halo. Yang ketiga yaitu Devi Wahyuni BP 19110068. Hai. Hai Dev. Dan yang terakhir yaitu Linda Safira BP 19110070. Hai. Halo. Itulah perkenalan dari anggota kelompok saya. Selanjutnya yaitu saya persilakan kepada Devi untuk menampilkan materi yang akan dipresentasikan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Neneng Ismawati. Pada Neneng dipersilakan. Baiklah, saya Neneng Ismawati BP 19110044 akan membacakan materi pertama mengenai pendekatan aliran data pada manusia penentuan persyaratan. Melalui teknik analisis terstruktur yang disebut data flow diagram atau DFD, sistem yang dibuat oleh seorang analis dapat mengumpulkan representasi grafis dari proses data seluruh organisasi. Dengan menggunakan kombinasi hanya 4 simbol, analis sistem dapat membuat penggambaran bergambar proses yang pada akhirnya akan memberikan dokumentasi sistem yang sempurna. Selanjutnya yaitu keuntungan dari pendekatan aliran data. Pendekatan aliran data memiliki 3 keunggulan utama dibandingkan penjelasan naratif tentang cara data bergerak melalui sistem. Yang pertama, pemahaman lebih lanjut tentang keterkaitan sistem dan subsistem. Yang kedua, mengkomunikasikan pengetahuan sistem saat ini kepada pengguna melalui diagram aliran data. Dan yang ketiga, analisis sistem yang diusulkan untuk menentukan apakah data dan proses yang diperlukan telah didefinisikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya yaitu konvensi yang digunakan dalam diagram aliran data. Ada 4 simbol dasar digunakan untuk memetakan pergerakan data pada diagram aliran data. Yang pertama yaitu simbol entitas eksternal atau terminator, yaitu berbentuk persegi panjang, yaitu menggambarkan asal atau tujuan data di luar sistem. Yang kedua yaitu berbentuk lingkaran dengan notasi Gane dan Sutton berbentuk persegi. Itu simbol lingkaran ini menggambarkan entitas atau proses di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. Selanjutnya yaitu simbol aliran data berbentuk panah, yaitu menggambarkan aliran data. Dan yang terakhir yaitu simbol file, menggambarkan tempat data disimpan. Next. Selanjutnya yaitu mengembangkan diagram aliran data. Yang pertama yaitu membuat diagram konteks. Diagram konteks adalah level tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya berisi satu proses, mewakili keseluruhan sistem. Prosesnya diberi angka 0.
Diagram konteks awal harus berupa gambaran umum, termasuk input dasar, sistem umum, dan output. Diagram ini akan menjadi yang paling umum. Tunggu pandangan luas tentang perpustakaan data dalam sistem dan konseptualisasi seluas mungkin dari sistem. Selanjutnya yaitu menggambar diagram nol. Diagram nol adalah ledakan dari diagram konteks yang mencakup hingga 9 proses. Memasukkan lebih banyak proses pada level ini akan menghasilkan diagram yang berantakan dan sulit untuk dipahami. Setiap proses diberi nomor dengan bilangan bulat. Umumnya dimulai dari tangan kiri atas sudut diagram dan bekerja menuju sudut kanan bawah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Kepada Devi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi membuat diagram anak. Setiap proses pada diagram pada gilirannya dapat diletakkan untuk membuat diagram anak dari diri. Proses pada diagram O yang terletak yang diletakkan disebut proses induk, dan diagram yang menghasilkan disebut diagram anak. Aturan utama untuk membuat diagram anak: penyeimbangan vertikal, menyertakan bahwa diagram anak tidak dapat menghasilkan output atau menerima input yang tidak dilakukan oleh proses induk, dan juga menghasilkan atau menerima. Semua aliran data masuk atau keluar dari proses induk harus ditunjukkan mengalir masuk atau keluar dari diagram anak. Beberapa kesalahan umum yang dibuat saat menggambar diagram aliran data adalah sebagai berikut. 1. Lupa memasukkan aliran data atau mengarahkan panah ke arah yang salah. 2. Menghubungkan penyimpanan data dan input secara langsung atau satu sama lain. 3. Salah membeli proses atau aliran data. 4. Memasukkan lebih dari 9 proses pada diagram aliran data. 5. Menghilangkan aliran data. 6. Membuat dekomposisi atau ledakan yang tidak seimbang dalam diagram anak. Saya kembalikan nanti ke moderator. Baiklah, untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Linda Safira. Kepada Linda dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam diagram aliran data. Diagram aliran data itu ada dua. Yang pertama yaitu diagram aliran data logis dan fisik. Diagram aliran data dikategorikan sebagai logis atau fisik. Diagram aliran data logis berfokus pada bisnis dan bagaimana bisnis beroperasi. Ini tidak peduli dengan bagaimana sistem akan dibangun. Sebaliknya, ini menggambarkan peristiwa bisnis yang terjadi dan data yang diperlukan dan dihasilkan oleh setiap acara. Sebaliknya, diagram aliran data fisik menunjukkan bagaimana sistem akan diimplementasikan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, file, dan orang-orang yang terlibat dalam sistem. Sistem yang dibentuk menggunakan diagram aliran data logis seringkali lebih stabil karena berdasarkan peristiwa bisnis dan bukan pada teknologi atau metode implementasi tertentu. Diagram aliran data logis mewakili fitur dari sistem seperti melamar toko video kartu keanggotaan, memeriksa DVD, dan mengembalikan DVD. Semuanya akan terjadi baik di toko memiliki sistem otomatis, manual, atau hybrid. Selanjutnya,
maaf sepertinya ada kesalahan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan slide selanjutnya, yaitu diagram alir data yang kedua, yaitu diagram aliran data partis. Partisi adalah proses memeriksa diagram aliran data dan menentukan bagaimana seharusnya dibagi menjadi kumpulan prosedur manual dan kumpulan program komputer. Menganalisa setiap proses untuk menentukan apakah itu harus menjadi prosedur manual atau otomatis. Garis putus-putus sering digambarkan di sekitar proses atau kelompok proses yang harus ditempatkan ke dalam satu program komputer. Ada 6 alasan untuk mempartisi diagram aliran data. Yang pertama yaitu kelompok pengguna yang berbeda. Di sini apakah proses dilakukan oleh beberapa kelompok pengguna yang berbeda, seringkali di lokasi fisik yang berbeda di perusahaan. Jika demikian, mereka harus mempartisi menjadi program komputer yang berbeda. Contohnya adalah kebutuhan untuk memproses pengembalian pelanggan dan pembayaran pelanggan di departemen store. Yang kedua yaitu waktu. Periksa waktu proses. Jika dua proses dieksekusi pada waktu yang berbeda, mereka tidak dapat dikelompokkan ke dalam satu program. Yang ketiga yaitu tugas serupa. Jika dua proses melakukan tugas yang sama, mereka dapat dikelompokkan menjadi satu program komputer. Yang keempat yaitu efisiensi. Beberapa proses dapat digabungkan menjadi satu program untuk pemrosesan yang efisien. Misalnya jika serangkaian laporan perlu menggunakan file input besar yang sama. Yang kelima yaitu konsistensi data. Proses dapat digabungkan menjadi satu program untuk dikonsistensi data. Misalnya perusahaan kartu kredit dapat mengambil snapshot dan menghasilkan sebagai laporan pada saat sama hanya agar angka-angkanya konsisten. Yang terakhir yaitu keamanan. Proses dapat dipartisi ke dalam program yang berbeda untuk alasan keamanan. Sebuah garis-garis putus-putus dapat ditempatkan di sekitar halaman web yang berada di server aman untuk memisahkan halaman web tersebut di server yang tidak diamankan. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Sebelumnya kami minta maaf kalau ada kesalahan maupun kesalahan teknis ataupun dari kami sendiri. Kami tutup yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.